Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan materi mengenai gaya Lorentz. Kelompok 15 terdiri dari 4 orang. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Fadila, yang kedua Feni Cahyanti, yang ketiga Stephen Valentinus, dan yang keempat ada Muhammad Rezi Madiza. Baiklah, izinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz sendiri adalah gaya yang timbul akibat adanya alur listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, maka kemudian kita aliri benda tersebut dengan alur listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Rumus dari gaya Lorentz sendiri yaitu F sama dengan gaya magnet, sama dengan B, muatan medan magnet, dikali I alur listrik atau A, dikali L panjang kawat atau M, dan dikali sin cos. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Gaya magnetik pada kawat, seorang peneliti bernama Lorentz menyatakan bahwa besarnya gaya magnetik yang dialami oleh kawat barang arus listrik adalah 1. Berbanding lurus dengan kuat medan magnet. 2. Berbanding lurus dengan kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat. 3. Berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar. 4. Berbanding lurus dengan sudut yang dibentuk arus dengan arah induksi magnet. Untuk rumusnya bisa dilihat F sama dengan B IL sin cos. Gaya magnetik di antara dua kawat sejajar berarus. Dua buah kawat sejajar yang saling berdekatan dan dialiri arus listrik juga akan timbul gaya magnet. Jika arah arus pada kawat adalah searah, maka akan terjadi gaya tarik-menarik antara kedua kawat. Jika arah arus pada kedua kawat adalah berlawanan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak pada kedua kawat. Kedua kawat tersebut diakibatkan oleh adanya gaya magnet pada kedua kawat. Besarnya gaya magnet pada masing-masing kawat dapat dilihat di bawah ini. F sama dengan B1 I2 L sin cos, atau F sama dengan B2 L1 I1 L sin cos. Gaya magnetik pada muatan listrik yang bergerak pada benda bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik akan mengalami gaya magnet. Persamaan dalam menentukan besarnya gaya magnet yang dialami oleh benda tersebut adalah perbesar persamaan besarnya gaya magnet pada muatan listrik yang bergerak. Baca juga, bukan cuma andal mengendus. Anjing mampu rasakan medan magnet bumi. Benda yang bergerak dalam medan dengan lintasan yang berbentuk lingkaran adalah akibat dari benda tersebut memiliki arah tegak lurus dengan medan magnet. Besarnya jari-jari lintasan tersebut dapat dihitung dengan persamaan perbesar persamaan besarnya jari-jari lintasan pada muatan listrik yang bergerak. Keterangan F gaya magnet pada kawat, B induksi magnet, I arus listrik pada kawat, I panjang kawat penghantar, Q besarnya muatan listrik, V kecepatan muatan listrik, R jari-jari lintasan muatan listrik, dan M massa benda bermuatan listrik. Oke, materi selanjutnya akan coba dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Sebelumnya bisa dilihat gambar di samping ini. Dan ketika sebuah kawat dengan panjang dialiri arus listrik sebesar
I dan diletakkan pada suatu medan magnet sebesar I, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut. Dengan mengombinasikan gaya Lorentz dan definisi arus listrik, maka dapat dihitung besarnya gaya Lorentz pada kawat yang lurus dan stasioner, yaitu di mana I merupakan panjang kawat atau M, L merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat atau ampere, B merupakan kawat kuat magnet atau Tesla, dan alfa merupakan sudut yang dibentuk oleh B dan I. Next. Jika arah arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, maka Lorentz yang terjadi akan maksimal, atau sin 90 derajat sama dengan 1. Inilah keadaan yang biasanya selalu dikondisikan secara nyata, yakni agar gaya Lorentz yang didapat selalu maksimal. Medan magnet dikondisikan selalu tegak lurus dengan arus listrik yang mengalir. F Lorentz sama dengan IL dikali B. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan pada gambar di bawah ini. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Muhammad Rezi. Baik, akan saya lanjutkan materi berikutnya. Kaidah tangan kanan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kaidah tangan kanan. Pertama, menggunakan 3 jari tangan kanan, di mana ibu jari sebagai arah arus listrik atau I. Selanjutnya, jari telunjuk sama dengan arah medan magnet atau B. Jari tengah sebagai arah gaya Lorentz atau F. Kaidah tangan kanan kedua menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka dan lebih mudah digunakan, terlebih lagi jika sudut alfa sama dengan garis 90 derajat, di mana ibu jari sama dengan arah arus listrik atau I, keempat jari lain sama dengan arah medan magnet atau B, telapak tangan sama dengan arah gaya Lorentz atau F. Besarnya sudut alfa tidak mempengaruhi arah gaya Lorentz karena arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik dan medan magnetik. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai kelompok 15. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.